Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Admin State Sipa. Selamat sore. Ada. Assalamualaikum Pak Kiai Haji, sehat walafiat. Waalaikumsalam Pak Dokter, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali Pak Kiai, punten. Kita telah mengenal 3 filsuf. Yang pertama adalah Thales, yang kedua Anaximenes, yang ketiganya adalah Pythagoras. Selanjutnya sekarang kita masuk kepada filsuf Socrates. Nanti Socrates itu mempunyai murid namanya Plato. Plato mempunyai murid namanya Aristoteles. Socrates ini diperkirakan hidup di abad ke-5 ya, 54 lah. 54 sebelum Masehi. Nah, berbeda dengan sebelumnya, Socrates ini memilih untuk memikirkan apa yang diinginkan oleh manusia pada saat itu, khususnya di Athena, di Yunani, di ibu kota Yunani. Kalau Thales dulu mengatakan bahwa air adalah awal mula untuk makhluk. Selamat bergabung Pak. Pak siapa nih? Heaven Tour and Travel. Saya Ikhwan Pak, Ikhwan dari Batam. Ya, kita masuk Pak. Yang keduanya adalah ada filsuf Anaximenes gitu, yang mengatakan bahwa udara ataupun angin adalah awal muawal terciptanya makhluk hidup. Kita batasi saja di sini manusia lagi. Yang ketiganya adalah Pythagoras, mengatakan bahwa dengan pendekatan angka manusia dapat dikenali satu sama yang lainnya. Kita masuk kepada filsuf Socrates abad 5 atau 4 sebelum Masehi. Nah, berbeda dengan para filsuf sebelumnya, pendahulunya, Socrates tidak berpikir atau tidak merenung tentang awal manusia. Tetapi Socrates ingin menggali apa yang dipikirkan oleh manusia saat itu. Terilhami dari kalau kita berpikir, kata Socrates, maka kita dimungkinkan ada. Yang keduanya adalah seluruh pengetahuan sebenarnya sudah ada di pikiran kita. Jadi apa yang kita ingin tahu, jawabannya sudah ada. Yang ketiganya adalah suatu pekerjaan itu layak dikerjakan jika kita telah mengerjakannya. Atau dibalik, suatu pekerjaan itu adalah tidak layak dikerjakan apabila kita belum mengerjakan atau belum mengetahuinya sama sekali. Selamat bergabung Pak Andriane L. Jiharka. Kayak seperti itu. Nah, caranya adalah Socrates itu berkeliling di kota Athena, bertemu dengan masyarakat di sana, kemudian Socrates itu bertanya kepada orang perorangan, siapapun, tidak mengenal dari kasta mana, kekayaannya berapa, kecerdasannya seperti apa, profesinya seperti apa. Yang dia selalu tanyakan adalah tentang
benar dan baik. Jadi Pak Sokrates ini keliling bertanya, ketemu di jalan dengan seseorang misalnya, Pak Sokrates bertanya, apa sih yang dimaksud dengan benar? Apa sih yang kamu ketahui tentang baik? Nah, nanti orang yang ditanya itu akan menjawabnya seperti apa. Nah, jawaban-jawaban itu dikumpulkan oleh Pak Sokrates. Dan Pak Sokrates itu tidak memberikan arahan jawaban. Karena Pak Sokrates memposisikan dirinya adalah sebagai penolong untuk membuka orang lain berpikir tentang baik dan benar. Jadi Pak Sokrates tidak memotong jawaban baik dan benar dari para warganya, tetapi Pak Sokrates menuntun agar mereka berpikir tentang apa yang ditanyakan oleh Pak Sokrates. Nah, ini disebut juga dengan ciri-ciri parapatetik. Artinya Pak Sokrates dalam mendalami ilmunya itu berkelana ya, seperti itu. Kemudian dapatlah sebuah pertanyaan bertanya kepada Pak Sokrates pada saat itu adalah, Pak, ada berapa macam jenis manusia? Pak Sokrates kemudian menjawab bahwa manusia itu ada 4 macam. Yang pertama adalah manusia itu mengetahui dan dia tahu bahwa dia mengetahui sesuatu. Manusia macam kedua adalah dia mengetahui sesuatu, tetapi dia tidak mengetahui sesuatu itu. Manusia ketiga adalah dia tidak mengetahui sesuatu itu, dan dia mengetahui bahwa dia itu tidak mengetahui sesuatu itu. Manusia keempat adalah dia tidak mengetahui sesuatu itu, dan dia juga tidak mengetahui bahwa dia itu tidak mengetahui sesuatu itu. Jadi ada 4 jenis manusia. Nah, yang dianut oleh Pak Sokrates itu adalah, saya tahu bahwa saya itu tidak tahu apa-apa. Nah, ya. Ini adalah perkataan yang bijaksana. Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Itu yang saya tahu, bahwa saya tidak tahu apa-apa. Sehingga keaktifan untuk mencari tahu itu sangat tinggi. Ya, seperti itu. Nah, berbeda dengan filosof yang lainnya, yang tadi telah disebutkan, filosof yang lainnya, mereka lebih kepada alam sekitar. Nah, kalau Pak Sokrates sudah mulai kepada diri sendiri. Nah, pada ujungnya adalah para penguasa itu ternyata tidak menyenangi jika warganya itu sedikit cerdas dan sedikit berbeda pandangannya tentang sesuatu yang diajarkan oleh penguasa pada saat itu, atau kaum sofistik. Kaum sofistik itu adalah kaum yang mencari kebenaran dengan alam. Dewa-dewa itu dianggap benar. Gitu. Nah, pada ujungnya adalah Pak Sokrates itu dihukum mati dengan diracun. Ya, tragis juga, Pak. Jadi seorang Sokrates, seorang filsuf, pada saat itu tahun 400 sebelum Masehi itu membuat sebuah gagasan kecerdasan, atau namanya kalau di kita sekarang ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan kita adalah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, gitu. Ternyata Pak Sokrates itu pada zaman itu sudah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi penguasa pada saat itu tidak menyukainya, sehingga Pak Sokrates itu dihukum mati. Memang ini sangat ironis. Orangnya dihukum mati, tetapi pikirannya dipakai. Dan sampai hari ini masih dipakai. Gitu. Ya, mestinya kan dihargai, Pak. Bukan dibunuh gitu pikiran orang itu kan. Ya, ini pikirannya dipakai,
kemudian tapi orangnya dibunuh gitu kan, ya gitu, begitulah kehidupan. Oke, seperti semula kita bertanya dulu, atau Bapak dulu silakan. Pak, siapa ini tuh yang Ya, Pak. ya, mangga, Ya, tentang saya Pak sama Sokrates, Pak, mangga, Ikhwan. ya. Ya, saya yang dari Batam. Ya, Ikhwan. Pak, di Batam jam berapa, Pak? Sama, Sama ya? Batam sama, cuma beda cuaca aja. Di sana cuacanya sangat panas. Oh gitu. Iya. Mangga silakan ditanggapi tentang Pak Sokrates, Pak. Pikirannya Pak Sokrates. Ya, saya sangat, ya, sangat, apa namanya, antusias sekali dengan pikiran yang tadi. Siapa tuh? Pendapat saya tahu, bahwasanya saya Nah, nggak tahu itu siapa itu. Pak Sokrates, Pak. Ya, Sokrates. itu bagus itu, Pak. Pemikiran beliau itu sangat selaras ya dengan kalangan ulama tasawuf kebanyakan. Ya, Merujuk dalil kepada man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Pemikiran beliau ini, beliau menganggap dirinya tidak tahu, hanya sebagai manusia yang diciptakan tidak mengadu apa-apa. Lalu dengan dia menyadari itu, dia akan mengetahui bahwasanya ada zat yang maha memberitahu. Dari situlah akan menambah keimanan dan ketawaduan seorang hamba kepada Tuhannya. Sebagaimana contoh kan, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu, dulunya kan dia mencari Tuhan, dia menyadari dia tidak tahu, tapi dia menyadari dia hanya seorang hamba dan dia ingin mencari yang maha kuasa. Ya, dengan kerendahan hatinya, darinya dia menganggap bintang Tuhan, bulan Tuhan, matahari Tuhan. Karena ketidaktahuannya, Allah beritahu dia dengan wahyu dari Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Seperti itu. Jadi sangat bagus ya pemikiran beliau ini. Apa namanya? Menjadikan hak sadar seorang hamba itu, bahwasanya kita emang nggak tahu. Kita awalnya nggak tahu kan, nggak tahu apa-apa. Dan Allah yang berikan kita pengetahuan, ilmu, melalui wasilah kita belajar, wasilah dari orang tua kita, ya dari kita kecil kita dikasih tahu ini namanya warna merah, warna putih. Kita dikasih tahu orang tua kita ini namanya apa namanya, ini namanya bangku, ini namanya meja, ini namanya pakaian. Dari situ wasilah-wasilahnya. Tapi semua itu hakikatnya Allah yang mengasih. Kita semua manusia tidak tahu dan Allah yang beritahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. oke. Juga, Pak. Terima kasih. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Oke, Terima terima kasih juga, kasih. Pak. Oke, panjang lebar ya. Kita, sedikit tentang sejarah bahwa Nabi Yunus itu berada dalam catatan sejarah itu berada di tahun 800 sampai 700 sebelum Masehi. Nabi Yunus. Nah, dari Nabi Yunus sampai ke Nabi Zakaria itu tidak ada catatan turunnya para nabi. Jadi tahun 500 sebelum Masehi tidak ada catatan tentang turunnya nabi. Tahun 400 sebelum Masehi tidak ada catatan sebelum nabi gitu kan. Nah, buku-buku yang dari Pak Aristoteles, Pak Sokrates dibukukan oleh Pak Plato. Pak Plato itu muridnya Pak Sokrates. Kemudian buku-buku dari Pak Plato juga dibukukan lagi oleh Pak Aristoteles. Itu Aristoteles adalah muridnya dari Pak Plato. Gitu ya, jadi 3 serangkai itu. Nah, tibalah di abad ke-3 sebelum Masehi, di mana Pak Aristoteles berkembang. Kemudian pada 1 Masehi itu kelahirannya Nabi Isa alaihissalam gitu. Atau orang mengenal Yesus gitu ya, seperti itu.
Abad ke-1, abad kedua itu dinominasi oleh Kristen, abad ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, abad ke-8. Nah, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 itu adalah di mana kerajaan-kerajaan Romawi itu dikalahkan oleh kerajaan-kerajaan Persia. Nah, pada saat itu buku-buku filsafat karangannya Plato, karangannya Socrates, karangannya Aristoteles, karangannya Parmenides, Pythagoras itu diterjemahkan, Pak, dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Persia. Nah, dari bahasa Persia diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Arab. Nah, itu di zaman Daulah Abbasiyah Al-Ma'mun gitu. Nah, siapa yang menerjemahkannya itu? Nah, tercatat dalam catatan sejarah itu yang menerjemahkannya itu misalnya Al-Kindi, filsuf kita gitu kan. Nah, Al-Kindi, Ibnu Arazi, Ibnu Al-Farabi gitu kan. Imam Al-Ghazali gitu. Nah, itu adalah mereka semua itu membaca kitab-kitab ataupun buku-buku asli dari tulisannya Plato dan Aristoteles gitu. Nah, maka wajar sekali apabila para filsuf Muslim itu dalam perjalanan tulisannya, dalam perjalanan tasawufnya itu adalah terinspirasi oleh pikiran mereka juga, pikiran Plato, pikiran Socrates, pikiran Aristoteles itu, Pak. Seperti tadi, saya tidak tahu apa-apa. Dan saya memang tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa dan itulah yang saya tahu. Jadi seperti tadi ya, man arofa nafsahu itu. Nah, lebih kurang ada kesamaan sih seperti itu. Karena kenapa ada kesamaan? Karena memang di awal abad ke-8, ke-7, 8, 9 Masehi itu buku-bukunya Plato, buku-bukunya Aristoteles itu diterjemahkan ke dalam bahasa Persia dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sehingga nanti para pemikir Islam kita banyak terinspirasi oleh pikiran para filsuf yang tadi. Itu adalah sejarahnya, keberlangsungan filsafat dari Yunani klasik, kemudian Yunani abad pertengahan, kemudian ke dalam masa Islam. Oke, jadi begitulah ceritanya. Nanti setelah Pak Socrates berlalu, nanti dilanjutkan dengan Plato dan Aristoteles. Nanti dilanjutkan lagi kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan para filsuf dari Muslim. Oke, terima kasih. Kita minta tolong kepada Pak Kiai Haji Nurjaman, mangga Pak Kiai Haji Nurjaman, tentang Pak Socrates. Baik, saya bukan kiai Pak Ustadz ya. Bukan kiai lah. Amin. Mudah-mudahan jadi. Amin. Ini menanggapi dan mendengarkan dengan seksama tadi penjelasan dari Pak dosen tentang Socrates ini. Socrates ini kalau saya lihat tadi keluar dari berkembang dari apa yang sudah ada gitu. Jika sebelumnya para filsuf pendahulunya banyak bicara tentang alam, eksistensi ketuhanan segala macam gitu. Socrates lebih masuk kepada manusia sebagai inti penghuni bumi, sehingga Socrates pandai untuk tidak muter-muter di ruang lingkup situ gitu, tapi dia keluar ke hal yang lain, ke inti manusia gitu. Jika filsuf adalah berpikir tentang dasar, tentang hal yang paling dalam, tentang hal yang paling mendasar dari manusia, maka Socrates benar-benar telah menemukan kedalaman itu sebagai manusia, bahwa saya tidak tahu gitu, dan ketika saya berpikir saya jadi ada. Itu adalah dasar dari sebuah manusia, dan Socrates menemukan itu, dan saya yakin itu juga menginspirasi banyak orang sampai sekarang kan. Artinya ketika saya berpikir saya ada, Socrates benar-benar
sebenarnya sejalan dengan firman Tuhan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," itu sama kalau menurut saya gitu. Karena perintah baca itu sebenarnya nutrisi buat pikiran kan. Sementara Sokrates bilang, "Aku berpikir maka aku ada." Seolah-olah bahwa berpikir ini atau mengoptimalkan potensi berpikir ini menjadi salah satu kekuatan manusia untuk bisa mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupannya dan Sokrates menemukan itu. Eee, kemudian, apa namanya, Sokrates jelas mengatakan bahwa dunia ini begitu banyak misteri gitu, saking banyaknya aku nggak tahu apa-apa. Ada sebuah ajakan kepada orang untuk bersama-sama menggunakan potensi akalnya kalau menurut saya gitu, untuk berpikir terus-terusan dan kenapa pada akhirnya Sokrates dibunuh gitu, karena membahayakan pemerintahan ini kalau dibiarkan nanti idenya menyebar, orang jadi cerdas, kalau udah cerdas nggak bisa dibodohin gitu, makanya pemerintah jadi sulit untuk bodohin rakyatnya. Jadi Sokrates ini ancaman bagi pemerintah karena mencerdaskan kehidupan bangsa, mungkin begitu, Pak. Betul, betul, betul. Ya, makanya di awal perkuliahan saya mengutip peribahasa dari Itali, vivere pericoloso, nah, vivere pericoloso. Jadi hidup itu adalah nyerempet-nyerempet bahaya. Vivere pericoloso. Atau hidup itu dalam bahaya. Nah, ternyata ini sudah dibuktikan oleh Pak Sokrates ya. Nyerempet-nyerempet bahaya atau filsafat itu. Atau dalam bahaya. Ujung-ujungnya memang bahaya. Tetapi akhir dari filsafat itu adalah kebahagiaan, Pak. Kenapa disebut kebahagiaan? Nah, yang pertama adalah para filsuf atau kita yang sedang belajar filsuf ini harus sampai menemukan kebahagiaan. Yang pertama, kita menemukan sebuah kebenaran. Kan benar itu tidak bisa diubah gitu. Sama ketika Pak Aristoteles punya guru namanya Pak Plato. Plato kata apa Aristoteles? Pak Plato itu memang guru saya, tetapi saya berpijak pada kebenaran. Nah, gitu, Pak. Jadi orang-orang yang berfilsafat itu adalah ya berpijak kepada kebenaran. Yang keduanya ada keberanian, Pak. Keberanian untuk bertanya, mengungkap, menginformasikan tentang kebenaran itu. Yang ketiganya adalah tentang keadilan. Kalau dia udah berani ya dia mesti adil. Keempatnya dia mesti bijaksana, kelimanya dia bahagia. Oke, Pak Sokrates pernah dibilang, Pak Sokrates dibilang, Bapak kenapa sih tidak terlihat murung, tidak terlihat murung, tidak terlihat sedih gitu. Pak Sokrates bilang jawab itu saya tidak merasa kehilangan sesuatu gitu. Sampai seperti itu Pak jawabannya Pak. Gitu gimana itu? Itu 2600 tahun yang lalu itu. Kenapa Pak Sokrates itu tidak terlihat murung, tidak terlihat sedih, tidak terlihat apa ya galau gitu? Jawabannya sederhana. Kata Pak Sokrates, aku tidak pernah merasa kehilangan. Gitu seperti itu ya. Oke, nah yang Pak Sokrates tanyakan itu adalah tentang baik dan benar. Baik dan benar. Ada dua konsep tuh, baik dan benar. Jadi dengan kata baik dan benar itu Pak bisa meruntuhkan segala macam argumen Pak. Bisa meruntuhkan segala macam argumen. Misalnya gini, misalnya adalah memberi sesuatu adalah sebuah kebaikan. Betul, memang sebuah kebaikan membuat sesuatu. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan kebenaran, maka itu menjadi tidak baik memberi sesuatu itu. Jadi harus dicari benar dan baik. Benar dan baik gitu. Oke, kita lanjut kepada Pak Andriana El Ziharkah. Mangga Pak Andriana.
Mangga Pak Ariana keluar. Kemudian eh, kemudian Pak Mujib Sarip, silahkan Pak Mujib. Ada Pak Mujib. Pak Pusdiman, mangga silakan. Aduh, punten Bapak, ini tadi agak terlambat, soalnya tadi ada keperluan dulu. Jadi Ya. nyimak dulu Bapak ya, punten. Nyimak dulu, mangga. Kemudian kita langsung ke Pak Nasik Rida. Pak Nasik, mangga Pak Nasik. Punten iya Pak, iya terlambat saya juga mau nyimak dulu, aduh lagi memahami, aduh. Oke, mangga. Kita lanjut ke Pak Abdul Muiz. Mangga Pak Abdul Muiz. Mohon maaf, apa ya Pak? Saya baru banget masuk ini, Oh ya, baru kelar. pertemuan keempat ini kita membahas tentang filsuf Sokrates. Filsuf Sokrates itu lahir lebih kurang abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi gitu. Antara tahun segitu. Kemudian pikirannya Pak Sokrates ini berbeda dengan para filosof terdahulu. Yang terdahulu yang sudah kita pelajari tentang alam, pendekatan kepada manusia itu, kalau Pak Sokrates pendekatannya adalah tentang manusia itu diajak untuk berpikir dan merenung. Apa yang dimaksud dengan baik dan apa yang dimaksud dengan benar. Bertanya terus. Nah, konsep ini disebut dengan konsep parapatetik. Mangga silakan. Pak Andri Abilal. Bu Ismawati silakan. Oke, Pak Andriana Elziharka, mangga. Pak Abdul Muiz, silakan. Pak Pusdiman, sudah tune in Pak Pusdiman? Pak Andri Abilal,
Oke, dalam filsafat alamnya Pak Socrates berpikirnya adalah tentang creatio ex nihilo. Jadi dunia itu, alam semesta ini berawal dari tidak ada kemudian menjadi ada. Nanti berbeda dengan yang lainnya. Dari tidak ada menjadi ada. Dan itu tidak banyak dibahas. Tapi yang lebih banyak dibahas adalah tentang bagaimana pendapat para penduduk saat itu tentang baik dan benar. Maka silakan Pak. Yang dari Batam, apa yang dimaksud dengan baik dan benar? Dengan contohnya Pak, supaya lebih bisa jelas gitu persamaan baik dan benar dan perbedaan baik dan benar. Maksudnya baik dan benar apanya, Pak? Ya, dalam sebuah aktivitas atau dalam sebuah anggapan atau dalam sebuah kreasi atau sebuah pilihan. Mangga. Oke. Bismillah. Jadi saya sangat setuju dengan perkataan apa tadi, bahwasanya filsuf itu akan melahirkan kebahagiaan hati ya. Tadi kata-kata siapa tadi? Pak Socrates. Ya, itu sangat Itu benar. hampir seluruh filsuf mengatakan seperti Ya, itu. hampir. Memang filosof kalau dijalani dengan hati yang benar, dengan pemikiran yang benar, dengan keimanan yang benar, maka yakin akan melahirkan hati yang tenang. Karena selaras dengan ayat Al-Quran banyak ya. Di antaranya wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Walladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Ya, Allah turunkan hati-hati orang kebahagiaan pada hati-hati orang-orang yang beriman. Yang beriman bukan saja sekadar beriman, tapi beriman dengan hati yang bersih, dengan pemikiran yang jernih, dengan ilmu yang benar. Maka ala bidzikrillah tatmainnul qulub, hatinya akan menjadi tenang. Dan soal masalah benar dan apa? Baik. Baik. Baik dan Ya. benar, Pak. Beda ya? Ya menurut saya benar. Benar itu ya karena dijalani dengan keilmuan, dengan hati yang lurus, maka akan menjadi benar. Baik itu apabila yang menjalani filsuf tersebut dengan karakter, dengan akhlak yang baik, dengan niat yang baik, maka akan membuahkan sesuatu kebaikan buat diri sendiri dan buat seluruh yang ada di permukaan bumi. Seluruh orang akan merasakan kebaikannya. Mohon maaf Amin. atas saya. Amin. Mohon maaf apa adanya. Oke, ya. Jadi baik bisa sama dengan benar. Baik bisa sama dengan tidak benar. Benar bisa sama dengan baik. Benar bisa sama dengan tidak baik. Jadi ada 4 kuadran. Ya, 4 kuadran. Nah, nanti kita tinggal memutar kuadran yang mana kita sedang berada. Gitu. Tinggal memutar benar dan baik, atau benar tidak baik, atau baik dan benar, atau baik dan tidak baik. Oke, Bu Yulinsa, selamat bergabung. Mangga, sore ini kita membahas tentang filsufnya Socrates. Ya, jadi bisa saja terjadi yang benar itu tidak baik. Bisa juga yang terjadi yang benar itu adalah baik. Bisa juga yang terjadi yang baik itu benar. Bisa saja terjadi yang baik itu tidak benar.
Maka silakan yang lainnya. Pak Nasik, Pak Andri, Pak Pusdiman, Pak Abdul Muiz, silakan. Bu Isma, mangga. Pak Kiai Haji, mangga, silakan. Baik, Pak Dokter, ini menanggapi masih di apa tadi perkataan Sokrates mengatakan bahwa kenapa Anda tidak pernah terlihat merenung dan risau? Dia jawab, karena saya tidak pernah merasa kehilangan. Saya kira itu adalah beliau sudah mencapai ke puncak kesadaran paling tinggi sebagai seorang manusia yang pada hakikatnya emang tidak punya apa-apa gitu. Semua yang ada adalah titipan atau hanya sebatas apa namanya ya titipan gitu. Dan kesadaran itu menjadi sebuah keyakinan yang beliau yakini sehingga muncullah sebuah kepuasan dalam jalani kehidupannya gitu karena keyakinannya itu sudah paten, sudah tidak goyahkan lagi, sudah berubah menjadi sebuah keimanan gitu kan. Akhirnya beliau mendapatkan kepuasan dalam kehidupannya. Saya jadi terinspirasi dari statement tadi, kenapa tidak merasa risau, karena emang saya tidak pernah kehilangan. Jawaban itu adalah jawaban yang benar-benar datang dari sebuah kesadaran yang paling dalam gitu, menunjukkan bahwa derajat kefilsufannya dalam banget nih orang gitu kan. Kemudian ketika apa namanya, dia juga bertanya kepada orang-orang kan mencari sebuah jawaban, itu juga dalam rangka dia meneliti, dalam rangka dia apa namanya, mencari fakta tentang bagaimana manusia itu berpikir gitu, sehingga yakin di situ dia menemukan banyak jawaban-jawaban yang berbeda-beda sehingga apa namanya, semakin dalam dia untuk menelusuri gitu kan pendapat-pendapat orang. Tadi kemudian untuk, hal yang tadi baik dan benar gitu Pak ya, yang saya tanggap, baik itu bisa jadi tidak mengandung hal yang merugikan manusia. Meskipun misalkan terlihat buruk gitu, tapi ketika tidak merugikan itu baik. Misalkan kalau anak kecil jangan apa anak kecil menaik-naik minta coklat ke bapaknya terus menerusan gitu, tapi bapaknya tidak memberikan. Mungkin bagi anak seperti kejam sang bapak itu, tapi ternyata itu baik karena itu tidak merugikan. Jadi saya melihat bahwa dikatakan baik itu ketika sesuatu itu tidak mengandung unsur hal yang merugikan, maka itu insya Allah baik gitu. Meskipun fisiknya seperti mencelakai gitu, tapi selama itu tidak merugikan itu mungkin bisa jadi baik. Adapun benar, karena ukuran benar salah itu kan logik akal sehat ya biasanya kan. Maka benar itu adalah sesuatu yang sesuai dengan akal sehat gitu. Kecuali sesuatu yang harus pakai iman untuk menguji kebenarannya, seperti misalkan peristiwa Isra Mi'raj itu mungkin di luar logik udah jelas, tetapi itu perkaranya iman, mungkin apa namanya, hanya muslim yang bisa ke arah sana gitu. Tapi secara konsep dasarnya benar adalah sesuatu yang sesuai dengan akal sehat, karena akal sehat itulah penimbang ini benar ini salah. Demikian. Oke, terima kasih. Dan Pak Sokrates sudah mempercayai bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan. Jadi katanya ada kata Tuhan, sudah meyakini itu Tuhan. Jadi bukan siapa-siapa, Tuhan. Nah, Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah yang memiliki gerak tanpa digerakkan. Lebih kurang seperti itu. Maka Pak Abdul Muiz atau Bu Isma, Bu Ismawati dulu atau Pak Abdul Muiz dulu nih? Pak Pusdiman, silakan.
Selamat bergabung Bapak M. Kamaludin. Pak Nasik Ride, silakan Pak. Iya Pak, di Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perkenankan saya menanggapi ya. Jadi saya tunggu-tunggu tadi dari yang sesuatu keterangan yang luar biasa itu menurut saya itu. Tapi untuk saya bagi pemula ya mohon diluruskan ya Pak. Jadi saya bukan merupakan ya pada intinya mah saya juga lagi masih belajar dan ini pembahasannya yang benar-benar ekstrim menurut saya ya Pak. Jadi perlu kehati-hatian yang ini. Jadi takutnya nanti saya salah. Jadi mohon diluruskan saja. Jadi untuk tadi menurut filosof orang filosof yang sangat terkenal yaitu Socrates ya Pak. Jadi Ya, betul. yang baik ada yang benar. Dan menurut Socrates juga meyakini bahwa alam semesta ini pasti ada yang mencipta, yaitu siapa? Tuhan. Ya, makanya karena kita bahas dulu dari yang baik yang benar. Jadi kalau baik dan benar itu merupakan suatu yang berbeda antara benar dan baik. Jadi kalau baik itu belum tentu benar, sedangkan kalau baik atau sedangkan kalau benar itu pasti baik. Kenapa disebut demikian? Karena jika benar menurut Tuhan, maka selesai sudah masalah. Itu pasti baik. Tapi benar itu menurut kita itu tentu karena masih bisa dimanipulkan. Jika baik juga benar Pak. Kenapa? Mereka ambil satu tadi Bapak terangkan bahwa baik belum tentu benar. Karena kita ambil satu contoh, misalnya kita membantu orang, misalkan meminjamkan kalau kita lihat dari membantunya baik. Tapi kalau misalkan kita yang pinjamkan pisau itu seorang yang mau merampok, yang kita tahu, maka itu kan menjadi salah, tidak benar. Nah, itu untuk perbandingan dari baik dan lebih kurangnya. Nah, untuk yang kedua itu Socrates meyakini bahwa alam semesta ini pasti ada yang menciptakan, Tuhan. Ya, kalau misalkan kita pikir dengan perdalam, tidak bisa dari tahap per tahap itu jadi proses ya. Proses itu tidak bisa terjadi jika tidak ada yang mengizinkan. Jadi berhubung dengan sebab asal gitu. Jadi misalkan bumi alam semesta itu terjadi misalkan dari pertabrakan apa gitu ya Pak, dari itu ilmu IPAS gitu, terus mengumpal menjadi gas apa gitu, terus lama-lama jadi sebuah gumpalan bumi dan kemudian ada makhluk hidup yang hidup. Nah, itu jika tidak kita telusuri dari asal muasalnya itu pasti tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya kecuali dengan kehendak sang kholik atau sang pencipta. Mungkin dari itu saja Pak, atau mohon maaf ini ekstrim banget ya Pak. Saya juga baru mulai itu ya Pak, mohon pencerahannya ya. Mungkin itu saja Pak dari saya.
Tes. Sepi ini. Sinyal, kayaknya sinyal. Harap sabar, gangguan sinyal. Jadi gimana Bapak Ibu belajar filsafat, seru nggak Ibu? Ibu Bapak semuanya? Seru, Ustaz. Menguras tenaga ini kayaknya. Ya, sambil santai, sambil ngopi. Iya, harus sambil ngopi ini mah gaji beginian. Di Bogor lagi musim apa, Ustaz? Ustadz Azik, ini kelas kita adain pertemuan offline dong, silaturahim gitu, di mana, di rumah Ustadz Diman atau di mana gitu kan, supaya kita Kasihan yang Batam kejauhan. yang Batam tetap Jauh. online. Saya asli Cibinong, tapi tinggal di Batam. Apa mau dipila aja? Saya ada pila tuh di puncak. Yo, Masya Allah. Ayo yuk, Irah yuk. Kapan yuk? yuk, Kayak pas Bang ini, pas Diman. UTS. Pas Habis UTS lebaran aja dah. bareng-bareng. Habis lebaran saya pulang kampung. Jangan kalau habis luaran mah. Mumpung di Bogor besok lebaran. Saya masih ingat apa yang dikatakan Mas Diman tuh di awal-awal kelas ini, bahwa kita membaca pikiran orang gitu. Dari situ jadi apa namanya, belajar filsafat itu muncul serunya gitu. Membaca pikiran orang, kata kuncinya. Betul, Ustaz, betul. Istilah lainnya apa tuh kalau kita membaca pikiran orang? Sini banyak alumni NF ya. Alumni Duduk Berkon, Ustaz Yusuf, siapa ya? Andriana. Mohon maaf gangguan. Parah Pak dosen, tenang aja. Iya. Mohon maaf gangguan. Mangga Pak Pusdiman, mangga. Baru nyimak juga nih Pak dosen. Tadi sempat baca sedikit mengenai Sokrates ya, dari beberapa artikel yang belum tuntas. Saya ngelihatnya memang Sokrates ini semacam apa ya, pembaharu dari filsafat sebelumnya dan saat itu. Karena sebelumnya kalau tadi saya lihat-lihat di tulisan itu, itu cenderung kan membahas tentang alam, kosmologi, kemudian dan lainnya berkaitan dengan pengetahuan. Ini sementara Sokrates sendiri justru yang dibahas adalah tentang perilaku manusia. Bahkan dia sendiri kemudian menggunakan metode dialog untuk mengetahui pemikiran orang dalam menentukan benar dan salah. Nah, ini artinya kalau dari beberapa tulisan itu saya melihat bahwa semacam pembaharu ya, artinya dia keluar dari mainstream para filsuf saat itu. Uniknya untuk mengetahui pendapat orang akan kebenaran, benar dan salah, metodenya dialog, artinya kemudian bagaimana melihat orang ngomong. Jadi ini saya melihat satu kaul tentang tunjur makola wala tanjur mankola. Saya melihat begitu. Dilihat apa yang dibicarakan, bukan melihat siapa yang berbicara. Itu kemudian kita akan mengambil kebenaran dari siapapun. Bahkan dia sendiri menganggap dirinya salah satu yang dia tidak tahu adalah dia tidak tahu. Ini luar biasa ya. Artinya memang merasakan bahwa istilah kasarnya gue ini bukan siapa-siapa loh gitu. Ini nggak tahu menau gitu. Cuman yuk kita cari sesuatu ya cari tahu bersama. Mungkin
saya melihatnya begitu ya, Socrates itu. Dan ada beberapa mungkin dia juga apa namanya, mengkritisi, mungkin beberapa atau ada hukum, bahkan demokrasi sendiri dia kritisi. Ini luar biasa. Itu Pak Dosen, terima kasih. Ini baru itu aja. Oke, terima kasih, Pak. Mantap, semakin lengkap. Terima kasih, Mas. Jadi pengetahuan kita semakin lengkap. Maka Pak Kiai Yusuf Rahmatillah, silakan Pak. Pak Kiai Yusuf Rahmatillah, silakan. Ibu Siti Salbiah Al-Adawiyah, mangga. Bu Yulinsa, silakan Bu Yulinsa. Bu Siti Salbiah. Oke, memang Socrates ini lebih kepada bagaimana kita berpikir ya. Jadi kita atau Pak Socrates itu memposisikan diri sebagai bidan, tapi bukan bidan di rumah sakit, tetapi bidan untuk menolong orang supaya pikirannya dapat berkembang. Itu tadi, supaya warga di sana itu punya satu prinsip kebenaran. Supaya warga Athena itu punya satu prinsip keberanian untuk menyatakan sesuatu, menyatakan pendapatnya. Supaya warga Athena itu memiliki satu prinsip keadilan dalam menyampaikan pendapatnya. Ya, yang keempatnya adalah supaya warga Athena itu memiliki sebuah prinsip kebijaksanaan. Yang kelimanya supaya warga Athena itu memiliki prinsip kebahagiaan. Jadi bagaimanapun juga hidup itu harus bahagia. Hidup itu harus bahagia. Nah, siapakah pencetus bahagia? Nah, Pak Socrates bilang ya terutama diri sendiri. Yang keduanya adalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Tetapi hampir tidak dibahas tentang ketuhanannya. Tapi Pak Socrates hanya mengarahkan kepada bahwa kebahagiaan itu pasti diberikan oleh Tuhan. Gitu. Jadi begitulah mungkin cara berdakwahnya Pak Socrates itu dalam memperkenalkan Tuhan, konsep Tuhan kepada para warga Athena. Karena selama ini, selama itu gitu, warga Athena itu patuh kepada pendapat para sofistik bahwa Tuhan itu adalah para dewa. Dewa air, dewa angin, dewa udara, dewa api. Tetapi Pak Socrates memperkenalkannya dengan cara yang lain, bahwa bukan itu Tuhan itu, bahwa Tuhan itu adalah sesuai dengan konsep mereka, konsep yang satu, benar dan baik. Silakan Bu Yulinsa. Bu Siti Salbiah. Pak Yusuf Rahmatillah. Mangga Pak.
Lanjut. Ya, saya pernah ngelihat ya, apa namanya itu Kang, pemulung Hmm. di jalan raya itu bawa gerobak. Di belakangnya ada tulisan, bahagia itu milik orang bersyukur. Dengan bersyukur akan bahagia, bukan bahagia yang menyebabkan orang bersyukur. Banyak orang bahagia, tapi hidupnya, banyak orang punya kekayaan berlimpah tapi kurang bahagia. Ya karena nggak bersyukur. Tapi banyak orang yang sederhana, bahagia, tenang hidupnya karena bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Simple ya, bahagia itu ternyata. Memang ya, betul Bang, simpel, bahagia itu simpel. Simple, itu- bahagia itu simple Iya. kan? Nggak harus punya Iya. kekayaan mewah, nggak harus. Itu hanya bonus ya, kita punya kekayaan itu bonus. Iya. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih dicukupi juga alhamdulillah. Ya intinya bagaimana kita bisa bersyukur apapun itu, insya Allah bahagia. Ya, Itu aja amin. Pak dosen. Siap. Memang betul ya. Bahagia itu simpel ya. Bahagia itu simpel. Makanya para filsuf di zaman-zaman abad ke-15 setelah Masehi gitu, Masehi, misalnya digaungkan lagi oleh René Descartes gitu. Cogito ergo sum. Jika saya berpikir maka saya ada. Jika saya berpikir saya bahagia maka saya bahagia. Kalau diterjemahkan lagi. Jika saya berpikir sedih maka saya sedih. Jika saya berpikir saya marah maka saya marah. Jadi cogito ergo sum. Jadi kebahagiaan itu harus dipersepsikan oleh kita. Harus dipersepsikan oleh kita. Oke, sekarang sumber ilmu, sumber pengetahuan tentang bahagia misalnya. Sumber pengetahuan tentang bahagia itu adalah bisa bersumber dari wahyu. Bisa bersumber dari wahyu. Kemudian sumber bahagia juga adalah sumber dari, bisa berasal dari indrawi, yang apa yang kita lihat. Yang ketiganya adalah sumber bahagia itu bisa berasal dari akal kita. Misalnya kalau zaman sekarang itu sumber bahagia kita itu adalah misalnya ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, nah gitu kan, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi Allah memanggilnya adalah wahai jiwa-jiwa yang tenang untuk masuk ke dalam surganya Allah. Artinya kita berusaha harus bahagia. Intinya seperti itu. Kita berusaha harus bahagia. Bahagia itu dimulai dari ketenangan sampai berujung kepada kenikmatan yang sesungguhnya. Nah, itu adalah sumber pengetahuan tentang bahagia dari wahyu. Ada juga sumber pengetahuan bahagia dari indrawi yang kita lihat. Seperti tadi Pak Kiai kita yang dari Batam itu mengatakan di dalam gerobak itu secara tidak sengaja Pak Kiai itu melihat bahwa bahagia itu adalah milik orang-orang yang bersyukur. Padahal dia seorang yang kita lihat ada seorang pemulung ya. Tapi di gerobaknya itu tertera bahwa bahagia itu adalah milik orang-orang yang bersyukur. Artinya apa? Pemulung itu adalah selalu bahagia. Caranya bahagia seperti apa? Nah, dia caranya itu adalah dengan bersyukur. Bersyukur itu seperti apa? Nah, itu pertanyaan dari Pak Sokrates itu. Bersyukur itu seperti apa? Itu tadi, saya tidak merasa kehilangan tentang sesuatu. Misalnya, dia tidak pernah merasa kehilangan kalau botol-botol plastik yang mau diambilnya itu ternyata di pagi hari tidak ada. Dan dia bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan terletak pada botol plastik yang mau diambil, tapi dia bersyukurnya itu. Ya.
Mungkin dia bisa melihat pemandangan yang indah di pagi hari, mungkin dia bisa melihat kebahagiaan orang lain, atau mungkin dia dapat merasakan sejuknya udara pagi, sehatnya jalan pagi hari gitu, ketika membawa gerobak gitu. Yang ketiganya adalah sumber pengetahuan itu berasal dari pikiran kita. Itu tadi. Jadi di dalam salah satu firman Allah itu adalah Allah itu tergantung dipersepsikan oleh manusia. Jadi kalau manusia mempersepsikan Allah itu baik dan benar, maka Allah itu pasti baik dan benar. Jadi kalau manusia mempersepsikan Allah itu tidak baik dan tidak benar, maka apa yang dia rasakan itu pasti Allah itu tidak baik dan tidak benar, karena itu persepsi dia. Padahal Allah jelas sekali baik dan benar gitu. Tapi ketika dipersepsikan terbalik, maka itulah persepsi dia yang dia rasakan gitu. Jadi sumber pengetahuan itu lebih kurang ada 3. Maka Pak Kiai Aji, silakan dikomentari lagi atau dibahas lagi. Ya, baik Pak. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi, terutama yang dari terakhir Bapak sampaikan, ana inda dzoni abdi bi, dia diskusi bahwa mengatakan bahwa aku, kata Allah, tergantung sesuai sangkaan hambaku terhadapku. Jika hambaku mengatakan bisa, maka aku akan membuatnya bisa. Jika hambaku mengatakan hidup ini bosan, aku akan membuatnya bosan. Dan itu semua berawal dari pikiran. Dan Socrates sudah membuktikan dengan kekuatan filsufnya gitu. Karena aku tidak merasa kehilangan, artinya emang aku tidak punya apa-apa gitu. Jadi kalaupun barang yang ada di tanganku hilang, itu bukan punya aku awalnya juga gitu. Sehingga dasar pemikiran itulah yang membuat dia bisa bahagia. Dan ketika dia bahagia, dia bisa benar-benar potensi yang dia miliki bisa benar-benar dikembangkan secara utuh gitu. Artinya ketika dia sudah bahagia, maka ngelakuin apapun dia melakukannya dengan penuh antusias, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh ketenangan, kenyamanan, sehingga seolah-olah kalau saya pahami seolah beliau mengatakan beresin dulu dirimu gitu, maka kau akan terhubung dengan alam semesta, kau akan terhubung dengan kehidupan, kau akan terhubung dengan segala hal yang membuatmu pada akhirnya bahagia gitu. Baik bahagia dengan indrawi, bahagia dengan pikiran gitu. Jadi benar tadi Socrates pembaharu, saya juga sepakat dengan itu, karena pendahulunya banyak berkutat di seputar alam, tapi Socrates berkutat kepada inti manusia, yaitu pikirannya itu. Aku berpikir maka aku jadi ada, seolah-olah berpikir ini sesuatu yang sangat penting gitu, karena di situ ada kebahagiaan, di situ ada derita, di situ ada motivasi, di situ ada kegelisahan hidup segala macam. Jadi ketika potensi berpikir ini benar-benar dioptimalkan, maka baik dan benar bisa dipahami, bisa dilihat, sehingga bisa dijalankan. Saya kira Socrates benar-benar meninggalkan jejak yang begitu dalam untuk dipikirkan kembali, tetapi apa yang beliau sampaikan benar-benar menjadi petunjuk yang renyah untuk dipahami, dan semakin digali ternyata semakin banyak pula sumber-sumber pengetahuan baru. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kiai. Panasik Rida, mangga. Silakan Panasik. Kita diskusi kembali. Baik Pak, jadi karena ya saya diminta tanggapan ya mau nggak mau harus ini ya Pak ya. Jadi untuk tadi saya pernah dengar keterangan bahwa ketenangan itu akan semakin meningkat dengan ketakwaan gitu Pak. Jadi seorang itu akan semakin bertakwa, itu akan timbul rasa tenang di dalam hatinya. Sebaliknya, banyak orang-orang yang pada berpindah harta, punya mobil, punya rumah, harta dan segala macam. Ada yang bahkan stres hidupnya itu, seperti tidak menikmati hidup gitu. Jadi tidak menikmati. Mungkin karena baliknya itu. Jadi ya jauh dari Tuhan dan mungkin banyak melakukan maksiat sehingga
hatinya itu tidak tenang. Dan itu bisa menjadi indikator bahwa ketika hati kita misalkan agak tidak tenang, ada yang salah, pasti ada yang salah gitu. Untuk melihat dari sisi ketenangan. Nah, mungkin itu aja Pak. Jadi Pak Kiai mohon pencerahannya nih, saya karena cuma mengambil dari salah satu keterangan gitu ya Pak. Jadi mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Nasik. Nah, sekarang karena kita ini kan akademis Pak, jadi pertanyaannya kita turunkan kembali ya. Apakah ketenangan dihasilkan dari ketakwaan atau ketakwaan yang menghasilkan ketenangan? Mangga Pak Nasik. Atau yang lainnya? Apakah ketakwaan bisa memunculkan keterangan apa dihasilkan dari keterangan gitu Pak? Betul. Nah, jadi ya tuntutan akademis ya Pak. Jadi ketenangan itu bisa meningkat dengan semakin meningkatnya ketakwaan kita gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa seorang yang ketakwaannya yang semakin sudah besar, misalkan di level tinggi, mereka itu pada tenang gitu Pak. Jadi ada seseorang yang sudah tidak lost dunia itu nggak memikirkan sama sekali. Ada yang seseorang itu mendapatkan harta sekarang, terus hari ini mau nggak mau harus habis untuk ya disedekahkan dan segala macam. Jadi udah tidak terikat dengan dunia itu mungkin karena sudah saking tenangnya. Jadi dia itu nggak memikirkan saya itu mau makan apa besok. Itu kan itu menjadikan pikiran kita tidak tenang, Pak. Jadi itu yang menjadikan seseorang itu akan semakin dekat dengan Tuhannya jikalau dia itu ketakwaannya akan semakin meningkat gitu, Pak. Jadi ketenangan itu sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan ketakwaan. Betul? Atau ketakwaan itu salah satu jalan untuk meningkatkan ketenangan? Ketakwaan adalah salah satu jalan untuk mencapai ketenangan yang misalkan yang level tinggi lah Pak gitu. Ya, jadi ketakwaan itu salah satu jalan untuk menuju ketenangan. Iya Pak. Tapi Nah, karena kita orang Islam ya Pak, jadi kita mungkin nanti akan timbul suatu pertanyaan bagaimana nanti jika orang-orang non Muslim, orang Kristen, orang Katolik itu misalkan bahagia, apakah dia takwa? Kan jawabnya enggak ya. Itu jawabannya adalah karena takwa itu tadi dibungkus dengan suatu yang baik. Agama itu semua baik, Pak. Enggak cuma Islam. Jadi semua agama itu baik, mengajarkan baik. Cuman yang tadi yaitu ada yang benar, ada yang salah itu. Jadi kita sebagai orang Islam jadi tadi terpengaruh. Jadi takwa itu salah satu jalan untuk memperoleh ketenangan. Gitu, Pak. oke. Kalau seperti ini, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Gimana tuh, Pak? Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, berarti Ya. seolah-olah sekata panggilan ya, Pak. Jadi kata panggilan bahwa wahai jiwa-jiwa yang tenang itu maksudnya orang-orang yang memang sudah level tenang gitu. Ya. Nah, kajian akademiknya seperti itu, Pak. Apakah ketenangan itu dihasilkan dari ketakwaan atau ketakwaan itu dihasilkan dari ketenangan? Nah, itu sebuah kajian filsafat, Pak. Jadi sebuah pikiran yang barusan itu bisa masuk ke dalam kajian filsafat, Pak. Iya, Pak. Ya, mana yang lebih dulu tuh? Lebih Takwa dulu baru tenang atau tenang dulu baru takwa? Kira-kira kayak gitu, Pak. takwa dulu baru tenang Atau atau
Tenang dulu baru takwa. Baru takwa. Ya, mungkin saya lebih ke ini ya Pak. Jadi takwa dulu baru tenang. Itu. Oke, terima kasih. Nanti kita minta pendapat yang lain ya. Ya Pak. Pak Pusdiman lah. Tenang dulu baru kemudian takwa, atau takwa dulu baru kemudian tenang. Mengapa Pusdiman? Turun Pak dosen, turun beri kesempatan untuk kalau saya yakin takwa dulu. Ini sesuai dengan keyakinan saya. Takwa dulu baru akan memperoleh ketenangan. Istilah takwa itu kan dalam Islam itu, kalau istilah di agama lain adalah ya yakin dulu dengan Tuhannya. Mereka juga terbukti dengan meyakini Tuhannya, seolah cuma Tuhan mereka yang mereka benar gitu, Tuhan saya benar. Jadi mereka merasakan ketenangan. Jadi beberapa orang-orang non-muslim yang saya temui, mereka yakin dengan Tuhannya, itu mereka merasa tenang dengan prinsip keagungan mereka. Saya pun kan kenapa takwa dulu, saya prinsipnya ketenangan itu dihasilkan dari ketakwaan, itu real, yang artinya pengalaman aja ya, pengalaman dan saya meyakininya. Adapun dengan ayat yang ya nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah, itu kita harus kaitkan dengan sebelumnya, berkaitan dengan panggilan untuk orang-orang yang sudah bertakwa, kemudian dia melakukan amal soleh, dan banyak saat meninggalnya mereka kemudian Allah panggil dengan orang yang tenang karena telah berada dalam satu kebenaran berdasarkan keyakinan yang mereka. Begitu Pak, kalau pendapat saya. Oke, terima kasih. Jadi sepakat ya, takwa dulu menghasilkan ketenangan. Betul. Takwa menghasilkan ketenangan, bukan tenang menghasilkan ketakwaan. Oke, terima kasih. Kita tanya lagi sekarang ke Pak Kiai Haji. Mana Pak Kiai? Baik, semakin menarik. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan barusan, takwa dulu baru tenang, karena bayar dulu gitu baru dapat gitu. Selalu seperti itu agama itu. Bersyukur dulu baru nanti ditambah nikmatnya gitu kan. Memberi dulu baru nanti ditambahkan. Takwa dulu baru nanti diberi ketenangan. Selalu seperti itu konsep agama itu, nggak jauh-jauh gitu. Nah, kemudian takwa itu isinya kalau kita bahas sebenarnya baik dan benar sebenarnya. Isi dari takwa adalah baik dan benar secara menurut Allah tentunya kan. Karena baik dan benar, maka disebutlah takwa, disebutlah karena perbuatannya baik dan benar, maka masuklah dia ke dalam golongan orang yang takwa. Dan sebagai balasannya diberikanlah ketenangan gitu. Jadi balasan dari takwa itu adalah ketenangan. Kemudian merujuk pada tadi ayat yang digambarkan, ayat yang dibacakan ya Tuhan nafsul mutmainnah segala macam. Kalau saya melihatnya di situ ada jawaban sebenarnya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Ridho dan kau akan diridhoi. Jadi ada kata kunci dalam ayat itu, yaitu ridho dulu gitu. Ketika kau ridho dalam hidupmu, apapun episode kehidupannya, apapun bentuk kehidupannya, ketika kau ridho dengan itu semua, kau pun akan diridhoi. Sama aja, takwa dulu, nanti kasih kebahagiaan gitu kan. Sedekah dulu, baru nanti ditambahkan gitu. Ridho dulu dengan kehidupan, nanti kau akan diridhoi oleh Allah. Jadi seperti Socrates tadi tuh, saya meyakini dia itu seorang, kalau di Islam itu sufi kelas kakap itu Socrates itu, karena pemikirannya dasar banget, pemikirannya itu dasar banget dari sebuah inti pemikiran gitu. Sebelum pemikiran yang lain, dia ada di pemikiran paling dasar. Sementara paling dasar itu adalah pondasi yang bisa menampung segala hal yang dibangun di atasnya, dan Socrates sudah menemukan itu ketika ditanya, karena saya tidak punya apa-apa. Itu sebenarnya jawaban yang benar-benar tasawuf banget, jawaban yang benar-benar inti dari seorang manusia, bahwa engkau nggak punya apa-apa. Karena nggak punya apa-apa, maka dia ridho menjalani kehidupan apapun. Misalkan ketika dia kehilangan barang, ketika kena tipu, orang dia nggak punya apa-apa awalnya gitu. Sehingga keridoan itulah yang membuat dia akhirnya diridhoi oleh Tuhannya. Artinya dia mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi selalu filsuf ini
ketika dilihat lagi lebih dalam, ternyata sikapnya, perbuatannya itu juga menjadi bahan untuk kita renungin kembali gitu. Karena ketika seorang filsuf mengatakan sebuah gagasan, saya yakin pasti dibarengi juga dengan tindakannya gitu. Oleh karena itu kajian-kajian filsuf ini perlu dibahas lebar kalau menurut saya gitu ya, karena semakin dikaji semakin terbuka cakrawalannya gitu. Demikian. Oke, 3 berpendapat sama, takwa dulu kemudian menghasilkan ketenangan. Kita lihat belum ada yang masuk ke dalam pikiran tenang dulu baru takwa nih. Pak Kiai dari Batam, kan? Ya, saya sepakat dengan teman-teman, Pak. Takwa dulu baru tenang. Takwa dulu Ya. baru. Iya, tenang. Karena kan kalau kita lihat asbabun nuzul itu ayat ya, Fajr ya 27 itu kan. Di dalam kitab Lubagundukul ya, kita karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ayat berkenaan dengan paman Nabi yang syahid di perang Uhud ya, Sayyidina Hamzah. Di mana beliau ketakwaannya luar biasa. Dengan ketakwaannya itu beliau perang di jalan Allah dan perangnya itu dengan iman dan takwa sehingga ketika dia mati ya Allah sambut beliau dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Maksudnya jangan takut, engkau mati dengan tenang, Allah ridho denganmu dan engkau pun ridho dengan menjadi hambanya. Seperti itu Pak. Kurang lebih, mohon maaf pada saya salah. Ya. Dan ini saya setuju dengan teman-teman, luar biasa ini. Ustadz Aziz, Ustadz Nazik, luar biasa, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Saya sama-sama. Saya ingin mendapatkan yang berpendapat tenang dulu baru takwa. Bu Siti Salbia. Bu Yulinsa, mangga. Iya, Bu Siti Salbia, mangga. Bismillah, saya mohon maaf baru nyimak. Ya, saya sependapat dengan yang lain ya, bahwa takwa dulu ya Pak ya, Ya. baru tenang. Karena kita memang diperintah takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, intisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Menjalankan semua perintah Allah, kemudian menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika kita sudah menjalankan apa yang Allah perintahkan, insya Allah ketenangan itu akan Allah berikan kepada kita. Ya, mungkin itu saja sederhana dari saya. Terima kasih. Oke. Saya boleh bertanya lagi, Ibu Siti Salbia? Kan. Ya, kalau manusia sudah tenang, apa perlu dipanggil dengan ayat yang tadi? Kalau dia sudah merasa tenang, kemudian bisa merasa takwa ya, berarti bisa disebut takwa apa tidak, begitu ya Pak? Enggak, maksudnya gini. Kalau orang itu, atau saya lah, Ya. kalau saya sudah tenang, apakah saya mesti dipanggil juga dengan ayat yang tadi? Tergantung ya, tergantung dengan apakah kita sudah menjalankan apa yang sudah diperintahkan Allah atau belum. Tapi insya Allah kalau misalkan kita sudah menjalankan semua perintahnya Allah, kemudian menjauhi larangannya, insya Allah ketenangan itu pasti akan kita dapatkan, insya Allah. Amin, amin. Ya, oke, sekarang saya masuk lagi ke Pak Pusdiman nih, Pak Pusdiman. Pendapat dari Bu Salbia tadi. Kalau orang itu sudah tenang, apa masih berlaku panggilan itu?
Pak Haji pun, mangga Pak Haji, pakai Haji mangga. Barusan teh mati apa Pak pertanyaannya? Barusan teh mati. Bu Salvia tolong Bu, yang ayatnya tadi Bu, Sebentar, Pak. mangga. Eh, Saya sependapat dengan Bapak-Bapak Kiai yang tadi bahwa takwa dulu baru tenang. Takwa itu kan imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Insya Allah kalau kita sudah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kemudian menjauhi larangan-larangannya, insya Allah ketenangan di hati kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pakai Haji punten. Pertanyaan dari saya adalah, kalau orang itu sudah tenang, apakah ayat itu masih berlaku untuk orang yang tenang tadi? Sudah berlaku kan, sudah insya Allah pasti berlaku Pak, karena kan ketenangan itu buah daripada ketakwaan tadi. Apa yang sebagian teman-teman sepakati bahwa takwa menghasilkan ketenangan. Dan kalau sudah ketenangan, maka masuklah ke dalam golongan orang-orang yang dipanggil tadi, jiwa-jiwa yang tenang. Nah, permasalahannya apa benar ketenangan datang dari takwa? Iya, karena kalau kita membalikan ini ya, urutannya, tenang dulu baru takwa. Kita tanya aja, kapan kita bisa tenangnya gitu? Kapan kita bisa tenang? Kalau kita nunggu tenang dulu baru nanti baru kita ke takwanya. Kita tenangkan dulu diri kita baru kita ke takwanya. Mau kapan bisa dimulainya? Karena setiap hari hiruk-pikuk kehidupan itu terus datang bermacam-macam, bertubi-tubi. Jadi kalau nunggu kesempatan tenangnya dulu kayaknya susah jadinya gitu. Begitu. Jadi takwa dulu nanti masih ketenangan. Kalau sudah ketenangan, urutannya adalah dipanggil sebagai jiwa-jiwa yang tenang karena berkat dari ketakwaan yang dijalani itu. Oke, terima Gitu, kasih. Pak. Ini masuk dalam kajian ya Pak ya. Oke. Pak Irsanul Anam, selamat bergabung. Pak Pusdiman, mangga. Saya ingin sekali nih Pak Pusdiman, ada pendapat yang lain nih, bahwa ketenangan dulu baru takwa. Saya kayaknya belum punya pendapat sebagai kalau itu ya, kalau tenang dulu baru takwa. Saya masih bingung ya, cuman saya melihat artinya selaras sebenarnya. Saya masih tetap meyakini pendapat itu, Pak. Takwa dulu lah, takwa baru tenang gitu. Saya masih itu, jadi belum bisa ngasih opini kalau belum masuk pikiran saya. Oke, terima kasih. Tapi tolong dipikirkan ya. Tolong dipikirkan ya Pak Pusdiman ya. Jadi kan misalnya gini lah, saya kasih clue lah, saya kasih clue. Saya kasih clue lah gitu. Saya dilahirkan oleh ayah saya. Saya dilahirkan oleh kakek saya. Kakek saya dilahirkan sampai ujungan gitu. Ujungnya adalah sampailah kepada Nabi Adam alaihissalam. Cukup di situ, prima causa. Nah, Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Nah, gitu. Nah, kita akan bercerita dari mana nih? Akan bercerita dari Nabi Adam ke Nabi Nabi Nuh ya? Nabi Sis gitu? Atau kita akan bercerita dari Nabi sebelum Nabi Adam diciptakan. Nah, itu Pak. Jadi ada dua titik pangkalnya di mana dulu nih kita nih. Jadi takwa menghasilkan ketenangan, tenang menghasilkan ketakwaan. Nah, titik pangkalnya di mana nih kita nih? Apakah saya contohkan gitu, apakah titik pangkalnya itu ketika Nabi Adam diciptakan? Bukan proses Nabi Adam ya, ini contoh aja. Contoh kejadian aja, contoh kejadian. Atau dari proses Nabi Adam kepada Nabi Sis. Gitu. Kan selalu siklus, Pak.
Takwa, tenang, balik lagi tuh, tenang, takwa. Takwa, tenang, takwa, tenang, gitu. Siklus tuh, Pak. Nah, ketika kita potong siklusnya, dari mana awalnya? Gitu. Ini cara kita berfilsafat. Mangga, Pak Kiai Haji, mangga. Mangga, Pak Kiai. Pak Kiai, mangga, Pak Kiai. Oh ya, mohon maaf. Saya ingat apa yang dikatakan oleh filsuf, kayaknya ini filsuf juga, tapi saya lupa siapa. Dia berkata begini, ketika kau berjalan, maka jalan akan menunjukkan dirinya. Ketika kau melangkah, maka jalan akan menunjukkan dirinya. Kalau kita masukin ke sini, kayaknya memperkuat nih. Ketika kau menuju takwa gitu, maka takwa akan menunjukkan dirinya. Ketika kau dalam ketidaktenangan hidupmu gitu, dalam keterpurukan, dalam kekalutan, dalam benar-benar kehilangan arah, lantas kau berjalan menuju ketakwaan, maka takwa akan menunjukkan dirinya dengan memberikanmu gambaran ketenangan, dengan memberikan poin-poin pencerahan, ketenangan jiwa gitu. Jika dikaitkan dengan tadi, ketika kau berjalan, maka jalan akan menunjukkan dirinya. Demikian. Bagus. Terima kasih Pak Kiai. Kita itu siklus Pak Kiai ya. Tenang, takwa, tenang, terus gitu. Tapi ketika kita potong di dalam istilah terima kausa gitu, dari mana berawal? Oke. Apalagi kan ada sebuah keterangan ya Pak Kiai Haji ya. Manusia itu adalah memiliki sifat yang bodoh, gitu. jahil. Nah, berarti kan gitu, seperti itu. Nah, ini tolong direnungkan aja. Oke, terima kasih para mahasiswaku. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Amin. Dan dapat menebalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita ditandai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Karena bagaimanapun juga pengetahuan itu yang kita dapatkan hari ini melalui indera dan pikiran. Indera dan pikiran itu Allah yang ciptakan sehingga kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Pak Irsad, gimana sehat Pak Irsad? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Bapak, saya baru selesai ngisi acara. Siap. Kita sekarang udah jam 18.01. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi zidna ilman nafi'an. Warzuqna fahaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya, terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Amin. Amin. Terima kasih.